atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang-orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimana firman Tuhan tentang hukum tersebut? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 12. Kita membacanya secara bergantian. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan kita, yang beriman daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Horos Madita Salutna, Amang Inang, Jemaat dikasih Tuhan. Kami akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita untuk minggu ini, supaya menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, nama minggu ini adalah minggu pertama setelah Epifanias, Minggu Parjolo Dung Epifanias, dengan topik Jehovah do Paluahon atau Allah yang membebaskan. Nomor 3, pada hari ini Minggu 7 Januari 2024 kita melaksanakan ibadah pertama Dung Epifanias dalam 2 kali kebaktian masuk. Yang pertama pukul 7.30 WIB dan yang kedua pukul 10.00 WIB. Ibadah sore belum kita laksanakan. Yang B, ibadah Minggu Bonataun HKBP Bandung Reformanda. Pada hari Minggu 14 Januari 2024 minggu depan kita masuk pukul 10.00 WIB. Sekali lagi ya Manginang, pukul 10.00 kita akan melaksanakan ibadah syukur Bonataun HKBP Bandung Reformanda. Jadi kita hanya masuk dalam 1 kali ibadah. Seluruh ibadah berlangsung dilayankan dalam 1 kali ibadah. Setelah ibadah selesai, dilanjutkan dengan sukacita Bonataun berupa perlombaan antar kategorial, yaitu kategori sekolah minggu, remaja, naposo, perempuan, ama, dan lansia. Setiap kategorial dapat mempersiapkan kelompoknya masing-masing. Setelah perlombaan selesai, dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan siang bersama. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Nomor 4, persembahan. Pada minggu hari ini 7 Januari 2024 di ibadah pukul 7.30 dan ibadah pukul 10.30 kita menyerahkan persembahan dalam 1 amplop persembahan ke depan altar, yaitu untuk huria, pembangunan, dan kantor pusat. B, untuk minggu 14 Januari 2024 ibadah pukul 10 kita menyerahkan 1 amplop persembahan ke altar untuk pria dan pembangunan dan dukungan gereja untuk Bonataun. Jadi untuk minggu depan kita menyerahkan 2 amplop, 1 untuk pria dan 1 lagi untuk program dukungan Bonataun, acara Bonataun. Yang kelima, pembacaan surat dari Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Hari ini Minggu 7 Januari 2024, setelah pembacaan warta akan dibacakan surat dari Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi tentang ibadah Bonataun Distrik dan launching Tahun Oikumene Inklusif 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Senin 15 Januari 2024 di HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah. Nomor 8, pembukaan pertangyangan sektor gabungan. Pada hari Jumat 19 Januari 2024 kita masuk pukul 18.30 WIB. Di gereja akan dilaksanakan pembukaan
pertanian sektor gabungan dengan tuan rumah dari sektor Bumi, Siliwangi, Pajajaran, dan Sarijadi. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Nomor 10, Bonataun, Distrik 18 Jabar Tinggi, pada hari Senin 15 Desember 2024 pukul 9.30 WIB, bertempat di HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah, akan dilaksanakan ibadah Bonataun HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi dan launching Tahun Okumene Inklusif 2024. Seluruh pelayan waktu dan keluarga serta utusan dari Paralado 1 orang, Seksi AMA 1 orang, Seksi INA 1 orang, dan Naposo 1 orang di tiap huria untuk diundang mengikutinya. Kemudian nomor 15, ucapan selamat ulang tahun. Paralado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 Januari 2024. Mungkin ada yang berada di gedung gereja ini yang hadir ketika ulang tahun, boleh berdiri. Ada dari 20 orang? Ya, terima kasih. Mungkin ada sebagian lagi di rumah, bisa juga berdiri ikut live streaming. Tetap berdiri, emang kami akan membacakan firman Tuhan untuk yang berulang tahun, tertulis dari Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau mengikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sahat roh di hatuamu saya toktong doau. Jala roh di na ubanon saya audo mengusung kamu. Audo membetsa nasai laon, audo mengopa, audo mengabing, jala au paluahon nuai. Selamat ulang tahun Amang Inang, kiranya diberikan panjang umur dan sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terakhir berita keuangan. Melalui tahun 2024 ini kita akan membagi laporan keuangan kita dalam 2 bagian. Yang pertama, penerimaan yang terkena sentralisasi dan penerimaan yang tidak terkena sentralisasi. Untuk minggu ini, gereja kita menerima persembahan yang tersentralisasi, totalnya itu adalah 45.011.000 rupiah. Terdiri dari untuk huria 18.812.950 rupiah, untuk kantor pusat 23.656.050 rupiah, dan untuk pembangunan 2.542.000 rupiah, sehingga total penerimaan kita untuk dari sentralisasi adalah 18.862.950 rupiah. Kemudian untuk penerimaan non sentralisasi total berjumlah 21.962.950 rupiah, terdiri dari untuk huria untuk yang non sentralisasi, untuk huria totalnya adalah 6.139.000 rupiah, di mana itu terdiri dari untuk huria 3.150 dan untuk lain-lain atau menunjang program 2.989.000 rupiah. Sehingga total penerimaan untuk huria bagi kita adalah dari sentralisasi dan non sentralisasi 21.962.950 rupiah. Kemudian ada ralat Amang Inang untuk minggu lalu, ralat dari Warta Jemaat. Yang pertama, pada nomor posting minggu lalu, minggu 31 Desember 2023, di posting 9.14 ucapan syukur, ada tertulis di sana ucapan syukur dari Nyonya MH Sinaga Boru Sianturi, seharusnya itu adalah keluarga I Sinulingga Boru Hutahayan atas baptisan kudus anak Ivana Pelis Boru Sinulingga. Kalau peruntukannya sudah benar,
hanya yang memberikannya itu ada salah tertulis. Jadi secara keseluruhan Amang Inang, keuangan kita, saldo AKBP Bandung Reformanda di 5 Januari 2024 adalah sebesar Rp125.475.798 tersimpan di rekening Bank Mandiri, dan yang tersimpan di rekening BNI adalah Rp182.234.008. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Saya akan membacakan surat dari Distrik 18 Jabar Tinggi. Perihal undangan Bona Tahun Distrik kepada Pendeta Resort Distrik 18 Jabar Tinggi, pimpinan jemaat, pelayan penuh waktu dan calon pelayan penuh waktu di Distrik 18 Jabar Tinggi. Salam sejahtera. Sebagaimana saat ini kita telah memasuki tahun 2024 dan sesuai dengan hasil sinode distrik yang lalu, pada awal tahun 2024 HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi akan melaksanakan ibadah Bona Tahun dan launching tahun Oikumene Inklusif yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 15 Januari 2024 pukul 9.30 WIB sampai selesai. Tempat di HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah, Jalan Kertanegara Selatan nomor 1 Semarang. Sehubungan dengan acara tersebut merupakan kegiatan Distrik 18 Jabar Tinggi yang pertama dalam tahun 2024 dan juga sebagai sarana sosialisasi program dan kegiatan tahun 2024. Maka bersama ini melalui para pimpinan jemaat turut diundang dari tiap jemaat atau huria, 1 orang utusan Paralado, 1 orang utusan Ama, 1 orang utusan Ina, dan 1 orang utusan Naposo dari tiap-tiap huria. Turut serta juga diundang keluarga, yaitu istri atau suami para pelayan penuh waktu. Untuk mendukung acara tersebut, dari setiap resort akan memberikan partisipasi sebesar Rp1 juta, dan tersebut dapat dikirimkan melalui rekening atas nama KBP Distrik 18 Jabar Tinggi BNI Perintis Kemerdekaan, paling lambat tanggal 10 Januari 2024. Atas kerjasama dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tering salam Preses AKBP Distrik 18 Jabar Tinggi, Pendeta Pahala Stor STH dicap dan ditandatangani. Demikian surat yang bisa kami bacakan Amang Inang. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi ini dalam ibadah kami boleh hadir mengikuti undangan Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kesempatan, untuk karunia Tuhan, sehingga kami boleh berkenan memuji Tuhan, berdoa, dan akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan kami percaya itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, di hadapan-Mu yang Maha Kudus, kami mau membawakan doa syafaat kami Tuhan, ke hadapan-Mu yang kudus. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk suasana politik dan keberagaman yang terjadi saat ini Tuhan. Biar Tuhan Kau sendiri yang boleh menjaga supaya bangsa dan negara kami ini boleh terus berada dalam kondisi aman, terkendali dalam menghadapi bulan depan pemilihan umum Tuhan. Biar Tuhan kami boleh melaksanakannya itu dengan penuh sukacita dan boleh berlangsung dengan tertib, sehingga terpilih nanti pemimpin negara kami Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mau mensejahterakan rakyat dan untuk membangun negara kami ini Tuhan. Kau yang pimpin para pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya semuanya memimpin dengan rasa takut akan Tuhan dan seluruhnya mementingkan kebersamaan, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga mau membawakan saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Amang SR Sibarani yang masih dirawat di rumah sakit, Amang C Utajulu, Nyonya RS Hombing Boru Pasaribu,
Amang R Dolok Saribu, Amang JL Tobing, Nyonya Dolok Saribu Boru Sinaga, Nyonya A Simanjuntak Boru Hasibuan, Nyonya S Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Utauruk Boru Lumban Tobing, Amang Sahati Purba, Amang E Hutagalung, Nyonya L Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Amang A Manulang, Amang Situa Dr. Andus C Gultom, Inang Nyonya IRS L Tobing Boru Simanukali, Nyonya Sirait Boru Gurning, Nyonya P Manurung Boru Silain, Amang Situa KM Panggabean, Nyonya Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Amang PL Tobing, Nyonya R Panjaitan Boru Sitompul, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya Situa H Sinaga Boru Siburian, dan juga Nyonya Sitorus Boru Manurung. Ya Tuhan, kami bawakan mereka dalam tangan-Mu. Mungkin mereka ada yang dalam keadaan di rumah sakit atau pemulihan di rumah. Mari Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu ya Allah. Kiranya belas kasihan-Mu tercurah bagi mereka. Kau yang melawat dan Kau yang menjamah. Kau yang mengangkat seluruh sakit penyakit mereka Tuhan. Kami rindu mereka boleh dipulihkan kembali oleh kuasa-Mu, sehingga mereka boleh bersuka cita dan kembali bersama keluarga mereka Tuhan. Ya Tuhan, berkati seluruh proses pengobatan, berkati seluruh obat-obat yang dimakan, demikian juga dengan keluarga yang menjaga dan para dokter perawat yang merawat Tuhan. Melalui tangan mereka biar kuasa-Mu boleh tercurah, sehingga Tuhan kami boleh bersyukur, mereka boleh dipulihkan kembali karena kuasa Tuhan. Jaga dan kuatkan iman mereka Tuhan, supaya mereka senantiasa terus berpengharapan hanya pada Tuhan saja, dan mereka percaya di balik setiap penyakit dan pencobaan yang mereka alami, ada Tuhan yang senantiasa bersama mereka, menjaga, mendukung, dan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, teman hidup dan merindukan keturunan. Mari Tuhan, Kau melihat dan melawat hati kami Tuhan. Kau yang mengerti apa yang kami inginkan, dan Kau mengerti juga waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Biar Tuhan Kau memberikan kepada kami ketetapan bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik. Dan biar Tuhan setiap yang Kau rencanakan bagi kami boleh percaya itu adalah yang terbaik bagi kami. Dan biar Tuhan kami boleh terus menantikan waktu-Mu, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kuatkan kami Tuhan, untuk kami terus berpengharapan hanya kepada Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap usaha dalam pengadaan fasilitas di gereja ini. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami di persiapan HKBP Lembang dan Sumedang. Engkau juga Tuhan yang melawat dan melihat kerinduan mereka, supaya di sana berdiri rumah Tuhan dan memperoleh izin dalam pembangunan. Berkati Tuhan setiap jemaat di sana, para lado, para pendeta, dan kami berdoa untuk masyarakat di sekitar Tuhan. Biar Engkau yang membolehkan supaya mereka memberikan izin di sana, boleh diberikan gereja, dan pemerintah setempat juga boleh mengeluarkan izin dan bekerja sama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau mengerti setiap kerinduan kami pribadi lepas pribadi dan keluarga. Mari Engkau Tuhan yang melawat kami, Engkau yang mengabulkan seluruh apa yang kami perlukan, karena kami percaya Allah kami adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pendeta Pandalin Gultom yang menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan melalui dia rahasia firman Tuhan boleh terungkap, dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Syukur aku pada
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu pertama setelah Epifanias, firman Tuhan akan menyapa kita dari kitab Keluaran. Di warta jemaat dituliskan Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 7. Tapi karena kitab saya terjemahan lama, saya belum beli terjemahan baru. Maka Keluaran mulai pasal 5 ayat 24 sampai Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 7. Itu di terjemahan lama. Tapi terjemahan baru Keluaran 6 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan bagi kita mulai Keluaran pasal 5 ayat 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukum-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah membebaskan. Demikian topik minggu ini. Bila kita didera berbagai persoalan hidup, bila kita menghadapi berbagai penderitaan, terkadang timbul pertanyaan dalam hidup kita. Apakah Tuhan masih menyertai saya? Ketika persoalan hidup kita hadapi, ketika penderitaan dan penderitaan silih berganti, terkadang timbul pertanyaan tersebut. Apakah Tuhan masih menyertai saya? Ini harus dijawab. Karena jika tidak dijawab, akan timbul putus asa jika saudara baca ayat 8 nas firman Tuhan ini. Saya baca ayat 8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ketika umat Israel diperbudak, ada timbul putus asa. Di mana Tuhan ketika saya menderita? Di mana Tuhan ketika beban hidup ini? Maka saya katakan itu harus dijawab agar tidak putus asa. Jawabannya adalah khotbah hari ini. Untuk menjawab keputusasaan adalah khotbah hari ini. Allah membebaskan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, khotbah ini tentu dilatar belakangi ketika umat Israel sebagai bangsa pendatang menjadi budak di tanah Mesir.
Ini adalah keturunan Yakub yang hadir di Mesir karena terjadi bara kelaparan di tanah Kanaan. Maka Yakub beserta rombongan menetap di Gosen di Mesir. Mereka semakin bertambah dan bertambah. Maka Raja Firaun yang tidak mengenal jerih payah daripada Yusuf membuat satu undang-undang kerja paksa Rodi bagi bangsa pendatang ini. Karena bangsa pendatang semakin banyak, dia takut kerajaannya. Dia takut terhadap negerinya. Maka dia membuat suatu undang-undang, yaitu kerja paksa. Bahkan bukan hanya itu, dia membuat suatu undang-undang bahwa setiap umat Israel yang lahir laki-laki harus dibunuh. Tapi perempuan diselamatkan, diberikan hak hidup. Tapi laki-laki harus dibunuh. Dalam konteks situasi yang demikianlah Musa lahir dari suku Lewi. Ayahnya Lewi, ibunya Lewi. Agar Musa selamat, dia diletakkan di air. Dan putri Firaun mengambil dia menjadi anak angkat. Sejak saat itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Musa mencoba membela hak teman sebangsanya ketika terjadi perkelahian. Tetapi dia tidak diterima. Musa takut terhadap Firaun. Sehingga dia melarikan diri dari Mesir. Agar dia tidak dibunuh. Dalam pelarian tersebut, Tuhan memanggil Musa. Dikatakan dalam khotbah ini, Tuhan mengutus Musa. Dengan Tuhan memperkenalkan diri. Akulah Tuhan. Jika saudara baca Alkitab saudara, tentu huruf besar Tuhan. Aku adalah Yahweh. Aku adalah yang mempunyai dunia ini. Tuhan memberikan garansi jaminan kepada Musa. Ketika Tuhan memperkenalkan diri. Akulah Tuhan. Dalam nas ini ada dikatakan 4 kali. Ayat 1, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7. Akulah Tuhan. Berarti ada di sana suatu keseriusan. Tuhan memberikan jaminan kepada Musa. Tidak ada Allah lain selain aku. Tuhan memberi jaminan kepada Musa keseriusan bahwa Tuhan akan menyertai dia. Maka Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan. Akulah Tuhan. Dengan mengingat janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, maka Tuhan memberikan janji kembali. Ada 7 janji yang diberikan Tuhan kepada Musa tentang umat Israel. Jika saudara baca mulai ayat 5 sampai ayat 7. Aku akan membebaskan mereka. Aku akan melepaskan mereka dari perbudakan. Aku akan menebus engkau. Aku akan mengangkat kamu. Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan membawa engkau ke negeri yang kujanjikan. Aku akan memberikan tanah Kanaan menjadi milik pusakamu. Ada 7 janji itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Ketika Tuhan memperkenalkan, akulah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tuhan berjanji akan menyertai Musa. Tuhan berjanji akan menyelamatkan umatnya dari perhambaan. Sekalipun dalam ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, ada keterbatasan Musa. Aku ini tidak pintar. Aku ini orang bodoh. Utuslah yang lain, jangan utus aku. Tapi Tuhan telah memberikan suatu jaminan bahwa Tuhan akan
menyertai Musa dalam menghadapi Raja Firaun sehingga umat Israel dapat diselamatkan. Tahun 2024 banyak orang memprediksikan tahun ini yang tidak kita mengerti. Mereka mengatakan bahwa tahun 2024 adalah tahun yang penuh dengan politik, tahun resesi ekonomi. Bahkan orang mencoba meramal dan meramalkan dan lain sebagainya. Tapi bagi jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini Tuhan memberikan garansi bagi kita. Sebagaimana Tuhan mengutus Musa, Tuhan memperkenalkan diri bahwa Tuhan menyertai. Tuhan juga berjanji pada saat ini kepada kita bahwa tahun 2024 Tuhan hadir dalam setiap pekerjaan kita. Tuhan hadir menyertai, memperlengkapi kita, bahkan memberkati kita sepanjang tahun 2024 ini. Persoalannya saudaraku, apakah kita setia? Persoalannya apakah kita mempunyai iman? Hari Jumat kemarin HKBP telah launching bahwa tahun ini adalah tahun Ekumene Inklusif. Satu tema yang sungguh luar biasa, dikatakan bahwa HKBP menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah sepanjang tahun 2024 ini. Tentu sulit menghadirkan kebaikan Allah. Tapi garansi jaminan saat ini pada Minggu Epifanias, Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia hadir untuk memberkati kita. Hadir senantiasa melindungi kita. Bahkan memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat akan suatu ilustrasi yang klasik mungkin pernah saudara dengarkan. Ada satu desa yang diterjang badai banjir. Desa tersebut penduduknya telah mengungsi. Tapi karena keterbatasan angkutan, desa yang banjir tersebut ada 3 orang yang tidak dapat angkutan. Mereka menunggu angkutan selanjutnya, yaitu seorang dokter muda yang sangat energi. Itu yang tinggal menunggu jemputan. Yang kedua, seorang nenek tua yang sedang sakit. Yang ketiga, seorang gadis cantik menunggu jemputan mereka bertiga. Tak berapa lama kemudian, seorang pemuda yang ganteng melewati tempat itu naik sepeda motor. Pertanyaannya, siapakah yang dibonceng pemuda? Bolo hamu sukun pala remaja pemuda. Siapa yang dibonceng pemuda? Pasti anak gadis. Pucuk dicinta, ulan tiba. Dia udah lama jatuh cinta, tidak ada kesempatan. Iya kan? Bolo hamu kopung-kopung isi celamat tu pemuda. Nenek-nenek. Kalau kamu dokter, para pengusaha yang energi, siapa diselamatkan? Tentu dia berkata, aku akan diselamatkan. Apakah demikian? Menghadirkan kebaikan Allah? Ternyata tidak. Yang menarik, pemuda ini memberikan sepeda motornya kepada dokter. Dokter, ini sepeda motor saya. Boncenglah nenek tua ini, obatilah, bawa ke rumah sakit. Saya akan berjalan dengan kekasih saya sepanjang jalan ini. Amin. Itu yang menarik. Itu yang menarik. Dan perjalanan kita masih panjang. 2024 masih panjang. Yakinlah, menghadirkan kebaikan Allah. Tuhan telah berjanji, aku akan menyertaimu. Aku ada hadir dalam setiap persoalanmu. Sebagaimana Tuhan hadir dalam setiap persoalan hidup bangsa Israel, demikian Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus hadir dalam setiap persoalan hidup kita sepanjang tahun 2024. Apapun kata orang, apakah ini tahun politik, tahun resesi ekonomi, dan berbagai selanjutnya, jika Tuhan telah hadir bersama kita menapaki tahun 2024,
maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami puji nama-Mu. Tuhan senantiasa berjanji hadir menyertai kami. Dan jaminan kehidupan itu Tuhan perkenalkan di dalam Yesus Kristus yang telah hadir dunia ini, bahkan mati, bangkit dari antara orang mati. Kiranya kuatkan iman kami mempercayai Yesus Kristus, sehingga sepanjang tahun 2024, apapun yang kami hadapi, apapun pekerjaan kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat sapaan firman Tuhan. Berkati umat Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami diberangkatkan pada tahun 2024 ini untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam setiap pekerjaan, bahkan karirnya. Tuhan memberkati mereka dalam setiap pergumulan, bahkan Tuhan hadir menjawab doa-doa jemaat-Mu. Berkati rencana gerejamu pada minggu depan 14 Januari 2024, gerejamu akan mengadakan kebaktian syukur Bonataun dan sekaligus launching tahun Oikumene Inklusif. Mari Tuhan berkati panitia agar mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan, kami sehati sepikir untuk mengikuti acara tersebut. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik, kita puji Tuhan. Tuhan memenangkan
Marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna. Kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya, dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu, agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejak Yesus di hatiku.